Namo Buddhaya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara memperhatikan sila. Nah, dalam agama Buddha itu ada dua cara untuk memperhatikan sila atau dua cara untuk menjalankan sila. Yang pertama adalah parita sila, yang kedua adalah carita sila. Yang pertama, parita sila itu adalah menghindari hal-hal yang tidak baik. Contohnya menjalankan Pancasila Buddhis. Karena isi Pancasila Buddhis 5 sila itu kan sebenarnya adalah penghindaran, dari menghindari diri tidak membunuh sampai yang kelima. Terus yang kedua, carita sila itu adalah melaksanakan hal-hal yang baik, contohnya pancadama. Kalau Pancasila itu tadi adalah menghindari, kalau yang pancadama itu adalah melakukan perbuatan baik. Nah, Pancasila maupun pancadama itu masing-masing terdiri dari 5. Bisa dikatakan Pancasila dan pancadama itu adalah berpasangan. Misalnya sila pertama itu pasangannya atau kaitannya dengan sila pertama itu pasangannya atau kaitannya dengan pancadama yang pertama. Itu contohnya, sila yang pertama itu adalah menghindari pembunuhan. Nah, kaitannya atau pasangan dengan pancadama itu adalah metta karuna atau menjalankan cinta kasih dan belas kasihan. Begitu juga dengan kedua, ketiga, sampai yang kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang Pancasila dan Pancadama. Langsung aja, Pancasila. Panca itu adalah 5. Sila itu adalah aturan, jadi ada 5 aturan. Nah, Pancasila itu adalah sila yang dijalankan oleh rumah tangga atau upasaka dan upasika kayak kita semua. Nah, 5 sila ini tentunya kalian udah sering mengucapkan ketika kita sedang baca bakti atau sembahyang. Kalian bisa lihat tuh di slide ada 5 sila. Nah, yang pertama itu adalah aku bertekad akan mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup atau menghindari pembunuhan. Nah, ada 5 faktor yang menyebabkan pembunuhan atau 5 faktor yang dapat disebut membunuh. Yang pertama adalah adanya makhluk hidup. Itu sudah jelas, kalau membunuh berarti harus ada makhluk hidupnya. Terus yang kedua itu adalah mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Kalau kita tahunya makhluk itu sudah mati, otomatis kita nggak akan membunuh karena kita tahunya sudah mati. Nah, yang ketiga adalah berpikir untuk membunuhnya atau ada niat untuk membunuh. Yang keempat itu berusaha untuk membunuhnya. Ada niat baru ada usaha. Kalau niat aja nggak ada usaha, ya nggak akan terjadi. Terus yang kelima adalah makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha tersebut. Nah, setelah adanya usaha itu makhluk itu mati. Kalau makhluk itu udah mati, itu udah dikatakan membunuh. Tapi kalau nggak mati gimana? Kalau nggak mati berarti kita kategori menyiksa. Kalau menyiksa itu sudah termasuk melanggar sila yang pertama. Nah, kita membunuh, kita melanggar sila pertama itu ada akibat yang dapat kita petik atau akibat dari apa yang kita buat. Nah, akibat yang pertama itu kita bisa terlahir
kesakitan atau cacat, wajah yang buruk, umur pendek, itu termasuk akibat dari Pancasila yang pertama. Terus sila yang kedua itu adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diinginkan atau mencuri atau menghindari pencurian. Nah, sama dengan yang pertama tadi, pencurian juga ada faktor-faktornya. Ada 5 faktor pencurian. Yang pertama, ada barang. Yang kedua, mengetahui barang itu ada pemiliknya. Nah, yang ketiga, berpikir untuk mencuri atau usaha. Yang keempat, untuk berusaha untuk mencuri. Setelah ada niat, ada usaha, terus berhasil. Nah, mencuri juga ada akibatnya. Yang pertama itu bisa terakhir sebagai orang yang miskin, terus bisa orang yang serba kekurangan atau harta benda dan kekayaannya itu kurang. Terus juga bisa menderita kelaparan dan tidak dapat memperoleh apa yang dicita-citakan atau cita-citanya tidak tercapai. Nah, itu adalah akibat melanggar sila akibat melanggar sila kedua. Nah, terus sila ketiga itu adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila atau berzina. Sorry, ada sedikit gangguan. Kita lanjut yang ketiga tadi, perbuatan asusila atau tidak berzina. Ini sama halnya dengan yang tadi, itu ada faktor penyebab terjadinya berzina. Itu ada 4. Yang pertama itu ada objek yang tidak patut. Yang kedua, mempunyai pikiran untuk berbuat asusila. Yang ketiga, itu berusaha untuk berbuat. Yang keempat, itu berhasil untuk buat. Itu. Nah, perbuatan berzina ini itu juga ada akibatnya, akibat dari berzina. Itu bisa terakhir sebagai orang yang memiliki kelainan di dalam seksual atau bisa disebut dengan banci, kencong, atau bisa mempunyai banyak musuh, itu termasuk. Itu adalah contoh dari akibat melanggar sila yang ketiga. Terus sila yang keempat itu adalah musyawarah ramanis sikap padang sama demi, atau aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ini sama, ada faktor-faktor yang membuat kita menjadi melanggar sila yang keempat ini. Yang pertama itu adalah ada suatu hal yang tidak benar atau ada materi yang untuk berbohong itu. Yang kedua itu adalah mempunyai pikiran untuk berdusta, niat. Yang ketiga itu adalah berusaha untuk berdusta atau berbohong. Yang keempat itu pihak lain mempercayainya. Nah, ini juga ada akibatnya. Akibat dari melanggar sila keempat ini itu adalah bicaranya tidak jelas, giginya jelek dan tidak rata, mulutnya bau busuk,
sorot matanya tidak wajar, terus perkataannya tidak dipercayai walaupun oleh orang-orang terdekat kita. Nah itu termasuk melanggar, itu termasuk hasil dari melanggar sila keempat. Nah terus sila yang kelima itu adalah aku bertekad akan mati diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, atau gampangnya itu mabuk-mabukan. Nah ini juga ada faktornya. Yang pertama itu adalah ada sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang kedua itu mempunyai keinginan untuk menggunakan. Yang ketiga itu adalah menggunakan atau mengonsumsinya. Yang keempat itu timbul gejala mabuk. Nah ini juga ada hasilnya atau ada akibatnya. Itu bisa lahir sebagai orang yang gila, sebagai orang yang kecerdasannya kurang pikun. Nah, itu termasuk karena melanggar sila yang ke 5 itu tadi. Nah itu adalah 5 sila atau melanggar sila Buddhis. Nah terus yang selanjutnya itu adalah panca dhamma. Panca dhamma itu ada metta karuna. Yang pertama itu metta karuna, itu cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk. Jadi kita memiliki cinta kasih dan belas kasihan pada semua makhluk, berarti ya masuk pada hewan atau binatang, makhluk peta atau setan, asura dan semuanya, bukan hanya manusia aja, jadi kepada semua makhluk. Nah ini pasangan dengan sila yang pertama tadi, ya Bapak udah jelaskan di awal tadi. Nah selanjutnya adalah sama jiwa atau mata pencarian yang benar, seperti tidak menjual senjata, prostitusi, penipuan dan lainnya, atau kayak di materi pertemuan yang lalu ada di dalam indikator moralitas. Terus yang ketiga itu adalah santuti atau merasa puas dengan apa yang dimiliki. Jadi dia merasa puas apa yang dimilikinya, tidak merasa kurang puas atau tidak merasa kekurangan. Terus yang keempat adalah saca atau kebenaran atau kejujuran. Jadi kita selalu berkata dan jujur. Terus yang kelima adalah hati sampah jana atau perhatian dan pengertian benar. Itu adalah pancakanda. Pada intinya Pancasila dan pancakanda itu saling berhubungan. Yang pertama sama pancakanda yang pertama, yang kedua sama pancakanda yang kedua, ketiga sama pancakanda yang ketiga, dan seterusnya sampai yang kelima. Nah mungkin ini itu pertemuan dari kali ini. Akhir kata dari Bapak, selamat pagi, namo buddhaya.